amalan. Nah, saya coba 5 amalan yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah. Bagaimanapun kita lemah, gak punya daya, gak punya kekuatan, harus illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa ngaji nih, begini pertolongan Allah. Kita bisa sholat, Allah nolong kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Yunus 107 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya pegang nih ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, fala kashifa lahu, tidak ada yang dapat mencegahnya, menghilangkannya, illa huwa, kecuali dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kesulitannya dihilangkan, gak pernah doa, gak pernah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah. Dengan kita dekat kepada Allah, yakinlah Allah maha tahu, mendengar kita, kondisi kita. Bagaimana Allah akan menolong dia jauh dengan Allah? Kan gitu logikanya. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Begitupun jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah menyatakan Dia memberikan kebaikan tuh kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Allah al-ghafur, pengampun, ar-rahim, penyayang. Namanya manusia banyak salah lah, lupa, berbuat dosa, maksiat. Ingat, jangan tenggelam dengan dosa maksiat. Ada yang gibahin orang nih, berhenti. Wal ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Istighfar sih istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi ngibahin orang jalan terus. Yunus 107. Apa 5 amalan yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? 1, urutan pertama nih. Ini saya biasa buat ngutip artikel bagus, kita coba praktekkan. Pertama, sabar dan perbaiki sholatnya. Oh, pertama tuh, sudah doa ya Allah tapi kan dikabul-kabul, sabar, nunggu momen yang pas, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita minta sama Allah, jangan maksa Allah. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala momen yang pas untuk kita. Mungkin menurut kita ya, ini cocok nih dikabul doa, tapi menurut Allah nggak cocok gitu. Kan gitu. Sabar dan perbaiki sholat. Usahakan sholatnya tepat waktu, diusahakan berjamaah itu loh. Laksanakan sholat sunnah, apa itu? Tahajudnya lakukan, sholat duhannya, sholat witirnya, istiqomah terus. Yakinlah dengan kita ibadah seperti ini,
pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah datang ya. Minta pertolongan Allah, sholat wajib, doa, zikir, gak pernah gimana? Deketi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting itu, tolong di saat sholatnya usahakan khusyuk. Kan jelas tuh ayatnya tuh. Qad aflahal mu'minun fi sholatihim khusyu'un, sampai Allah, wah, orang mukmin yang paling beruntung itu siapa? Urutan pertama yang Allah sebut, sholatnya khusyuk. Jangan sholat tapi kok hatinya gelisah, galau. Coba sholatnya di servis yang benar, bacaannya benar, hayati itu. Dan kita sekedar mengukurkan kewajiban, selesai sudah. Sabar dan berbagi sholat. Yang kedua, lazimkan, rutinkan baca Al-Quran. Ini yang kedua. Kita punya pedoman hidup Al-Quranul Karim. Ini dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Baca. Lazimkan, perbanyak baca Al-Quran. Yakinlah dengan kita melazimkan baca Al-Quran, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Masih salah tajwidnya, sudah gak apa-apa, baca sampai belajar. Jangan Quran dipajang, gak pernah disentuh. Ya Allah, baca. Perintahkan anak-anak kita baca Quran, cucu kita, biar rumahnya barokah, penuh kebaikan. Oh, rumah kalau sering baca Quran, itu saya sering ngomong kan, itu malaikat datang tuh. Kenapa? Malaikat tuh paling senang kalau mendengar orang baca Quran tuh, dia deketi tuh. Di rumah ini sering baca Quran nih, malaikat datang ke situ tuh dengerin, dia paling senang dengerin tuh. Malaikat. Satu huruf dalam Al-Quran jelas 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Yang ketiga, biar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca sholawat. Coba lazimkan, rutinkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholawat. Jelas ayatnya itu. Ya, Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan Rasul, para malaikat sholawat. Kita kok enggak sih? Makanya maaf, minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat nggak pernah. Ini gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bebas apa? Yang penting jangan tinggalin baca sholawat. Baca Qur'annya lazimkan, sholawat jangan ditinggal. Ini biar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Apa, Bu? Oh, biar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa coba? Lazimkan, rutinkan, perbanyak baca istighfar. Ulang balik, amalan pasti begitu. Sholawat, baca Quran, istighfar, itu paten tuh, laksanakan itu. Jangan sampai kita namanya manusia, pasti punya dosa. Walaupun kita rajin ibadah, misalnya rajin zikir, ya, rajin baca Quran, ada kesalahan pada sesama yang kita nggak tahu, nggak sadar. Makanya perbanyak istighfar.
lazimkan istighfar. Rasulullah saja itu disebut dalam Quran itu minimal tuh sehari itu Rasulullah sab'ina marrah, 70 kali istighfar. Kita kok nggak pernah misalnya. Sekelas Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah, 70 kali sehari itu. Kita tenang-tenang saja. Oh, istighfar, perbanyak istighfar, lazimkan, rutin. Sibuk paksa ilmu paksa itu. Kalau sudah terbiasa ringan nanti. Coba praktikin. Males baca Quran, dipaksa dulu ilmunya itu, dipaksa. Males lagi, paksa lagi terus. Nanti jadi kebiasaan tuh. Ketika sudah jadi kebiasaan, kita enteng tuh. Enteng ringan saja. Kita ketinggalan nih. Kita merasa ada yang tertinggal itu. Itu begitu. Kalau sudah jadi kebiasaan kita, itu iblis sulit mulainya itu. Sudah membentuk di karakter kita masalahnya. Paksa dulu pertama, dipaksa, malas baca Quran, paksa. Malas sholat duha, paksa sholat duha. Malas zikir, paksa zikir. Itu pertama harus begitu. Anak malas sholat, paksa sholat. Masih kecil, kalau udah gede dipaksa, nanti ngelawan deh. Perbanyak istighfar, ya, lazimkan, rutinkan. Insya Allah ini kalau istighfar kita nggak sanksi dah. Quran jelas tuh, saya bolak-balik itu. Ayatnya ada. Yang terakhir, amalan yang menarik pertolongan Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita apa? Perbanyaklah, lazimkan, rutinkan sedekah. Begitu. Nggak punya kan zikir tuh sedekah kita. Subhanallah, subhanallah. Lazim itu sedekah kita yang nggak punya harta. Jelas tuh hadisnya kan bolak-balik itu. Jangan tinggalkan sedekah. Ya kalau ada harta, ada pakai harta. Kita kan nggak ada misalnya, maaf. Perbanyak zikir, subhanallah. Itu sedekah kita. Maaf yang nggak punya harta, kan gitu. Kan jelas hadisnya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedekah kita. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah minimal 5 inilah, biar kita apa? Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka ya Allah adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in 'indana ya Allah. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahum fi kanafika ya Allah wa amanika wa iyyadhika min kulli syai'in marid wa jabbarin 'anid wa zi'ainin wa zibahin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyah was salamah waqibna bit taqwa wal istiqamah izna yujibu din nadama fil hal wal mal innaka sami'u du'a ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami ya Allah wabil khusus jamaah musallat al-musyrafah fi hadzal majlis di pagi hari ini ya Allah. Jadikan anak dan keturunannya semua ya Allah soleh dan solehah. Berikanlah rizqan thayyibah, manfaat hartanya fil hayati dunya walid daril akhirah. Allahumma rabbana ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran ya Allah
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.